Jika Anda tahu hakikat nama Allah, berarti Anda wali. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Setelah kita membahas huruf ba di dalam bismillah, kemudian kita membahas ismun, lafadz ismun, kemudian sekarang kita akan membahas lafadz Allah. Allah. Allah terdiri dari 4 huruf, yaitu hamzah, lam, lam, ha. Hamzah, lam, lam, ha. Allah. Hanya satu lafadz inilah, hanya satu kata inilah yang cara pelafatannya, melafalkannya, mengucapkannya berbeda dengan kata-kata yang lain. Tidak ada kata yang diucapkan seperti kata ini. Allah. Menggunakan lam tafkhim, lam yang tebal. Allah. Kemudian seandainya disambung dengan mim atau digandeng dengan mim tasydid, maka diucapkan Allahumma. Enggak boleh dibaca Allahumma, tapi Allahumma. Anehnya, tatkala huruf sebelumnya berharokat kasroh, lamnya terbaca lam. Contohnya lillahi, lillahi. Tetapi kalau sebelumnya berharokat dhammah maupun fathah, menjadi Allah, Allahumma. Kemudian ada lam-lam di tasydid, tetapi tetap lamnya terbaca. Contohnya al-lailatu, enggak dibaca Allah, al-lailatu, enggak al-lailatu, enggak, tetapi al-lailatu. Dan allati, tetap dibaca lam, allati, enggak allati, enggak begitu. Allati enggak, tapi allati. Kemudian Allahi enggak dibaca Allahi enggak, tetapi Allati, Allahi. Inilah lafadz keagungan, disebut lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah, lafadz keagungan. Barang siapa yang memahami hakikat nama Allah, berarti dia adalah termasuk wali-walinya Allah. Kemudian pertanyaannya adalah, sejak kapankah nama Allah itu dikenal oleh manusia, khusus manusia? Jawabannya adalah sejak Nabiullah Adam, sejak manusia pertama kali, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sudah mengenal nama Tuhan dengan nama Allah. Allah. Tidak dibaca Allah atau Allah atau Allah, tapi dibaca Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang ahlu kitab juga mengenal nama Tuhannya dengan ucapan Allah, Allah. Walaupun toh menggunakan bahasa Ibrani maupun menggunakan bahasa Suryani, menggunakan bahasa apapun, Tuhan yang mereka kenal adalah Allah. Dasarnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Sungguh jika bertanya oleh engkau Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, man, siapakah khalaqa yang telah menciptakan oleh dia, man as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Layakulanna, layakulanna, sungguh mereka semua itu akan berkata Allah, Allah. Jelas bahwa orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah. Jangan dikira kalau Allah itu hanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, tidak. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahli kitab itu juga sudah mengenal Tuhan mereka yang hakiki, yaitu Allah. Buktinya, orang-orang Arab jahiliyah itu banyak sekali yang namanya menggunakan lafadz Allah, tetapi dijadikan mudhofun ilaih. Artinya ada mudhofnya, seperti Abdullah. Abdullah artinya adalah hamba Allah. Ayahnya Rasulullah sendiri namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah. Ada gembong orang-orang Yahudi di Madinah. Setelah itu dia pura-pura masuk Islam, menjadi pimpinannya orang-orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi menjadi gembong pimpinannya orang-orang munafik di Madinah Al-Munawwarah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi bahwa nama Allah itu sudah dikenal sejak penciptaan pertama. Bahkan tatkala manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, sudah dikenalkan oleh Allah bahwa nama Tuhannya adalah Allah. Allah dengan menggunakan bahasa apapun namanya Allah. Tuhan sekalian alam ini namanya Allah. Kemudian di dalam kitab Injil Perjanjian Lama, Allah ditulis dengan kata ZHWH menggunakan huruf Latin. Padahal aslinya menggunakan huruf Fenisia, bahasa Ibrani. Perhatikan di dalam layar, itu juga 4 huruf. 4 huruf alif lam lam ha, dibaca Allah. Allah. Tetapi oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi terutama, JHWH mereka nyebutnya dengan kata Yahweh. Yahweh. Elohim. Elohim dari kata ilahun. Ilahun Elohim. Allah karena ditulis JHWH sehingga dikatakan disebut Yahweh. Parahnya lagi, tatkala menjadi Injil diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dikasih nama Tuhan, Tuhan. Tetapi juga masih ada orang-orang Kristiani yang menyebut dengan kata Allah, hampir mirip Allah. Karena tidak dituntun, seharusnya dituntun menjadi Allah. Karena tulisannya Latin A, L, L, A, H, sehingga mereka mengatakan Allah. Kalau dituntun dengan fasih, mereka juga akan mengatakan Allah, Allah. Sehingga jelas bahwa nama Tuhan, pencipta seluruh alam ini adalah Allah dengan menggunakan bahasa apapun. Yang perlu dipahami adalah nama Allah ini adalah tauqifi. Tauqifi artinya yang sudah dihentikan, nggak boleh diubah-ubah. Karena langsung dari Allah sendiri yang menyebut bahwa dirinya itu punya nama, yaitu Allah. Ingat, menyebut nama Allah dengan istilah bahasa yang berbeda-beda, tetapi tujuan dan esensinya sama, maka lebih baik daripada menyebut satu nama yang sama, akan tetapi tujuan dan esensinya atau hakikatnya berbeda-beda. Misalnya begini, ZHWH, walaupun orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya dengan kata Yahweh, tetapi yang dimaksud adalah Allah, itu lebih baik karena tujuannya sama, walaupun penyebutannya Yahweh, tapi tujuannya sama, yaitu Allah Sang Maha Pencipta seluruh alam jagat raya. Kemudian orang Jawa mengatakan Sang Yang Widiwasa. Sang Yang Widiwasa itu tidak ada pencipta selain Dia, yaitu Allah. Kemudian Sang Yang Taya, orang-orang Sunda menyebut Sang Yang Taya. Allah tujuannya, karena memang pencipta Maha Tunggal. Kemudian Sang Jagat Dewa Batara. Sang Jagat Dewa Batara ya Allah. Sang Yang Murbeng Dumati, yang menciptakan segala kejadian Allah. Sang Yang Gusti Pangeran Allah. Daripada menyebut Tuhan, Tuhan ini belum tentu Allah. Bisa patung-patung, bisa rembulan disembah, disebut jadikan Tuhan dan seterusnya. God juga belum tentu Allah. Karena Godnya, Tuhannya mereka juga macam-macam. Lord juga belum tentu Allah. Jadi sekali lagi, walaupun dengan bahasa berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu Allah, itulah lebih baik. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.